Tapi Bu Indriana siapa lagi selain Bu Rusna? Bu Fitri, Pak. Hah? Fitri, Bu Fitri? ya. Oh iya. Bagaimana ini Bapak Ibu?
Kaning. Oke nih pale. Terus nih. Dia di fake nih. Ya. Oke. Gimana Bu? Sudah bergabung semua? Iya, alhamdulillah Bu sudah Iya, mohon bergabung. maaf Pak terlambat. Sila ada Iya. kila besok di napa nama aku Pak. Aku. Iya, sama aku tuh. Agak ada tuh kereba. Agak keribat. Anu nih dulu Bu, gitu Bapak ini lo mana pandu ye. Siapa tahu dikisi kirim-kirim pendapat Ya, melalui betul. WA. Dikirim nih supaya kita bisa rampungkan apa-apa yang kita mau bahas nanti, bisa kita baca-baca dulu itu di LMS sama yang di foto tadi, baru kita diskusikan nih, baru dirampung nih. Nanti saya aku kirimkan tugasku, anuku, pendapatku ceritanya toh, Ya. kirim nih anuku, kita nih pilih-pilih nanti. Jadi ada pertanyaan. Nah, Enggak, kebetulan begini Bu, terkait pertanyaannya tadi, itu kebetulan kita di kelas 6, kelas 5 dan 6. Iya Pak. Pertanyaan pemandunya itu tadi ada yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tadinya kebutuhan murid yang berusaha untuk dipenuhi guru tersebut, sekarang yang kita cari bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan muridnya. Kemudian strateginya apa? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Namun kita jangan pernah keluar dari kelas 5 dan 6. Jangan sampai kita ambil TK. Ini Pak, sudah ada ini Pak. Ini sudah ada kasusnya Pak, ini ada kasusnya. Ya. Pak Dudidang, suruh orang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Ada ini Pak kasusnya. Sudah ada kasus Pak, tinggal itu yang mau ditelaah. Ada di LMS ini Pak. Situasi 3 SMP. Kasus 3 SMP. Kasus 3 SMP. Iya, kita masuk di kelas C, Pak. Kelas C, iya. Kelas 5, 6 dan SMP. Ini yang Pak Dudi dan Pak Bu. Iya. Dibaca-baca dulu. Tunggu dulu Pak.
Iya, Jadi dari pertanyaan, apakah kebutuhan belajar untuk yang berusaha di, jadi pertanyaan pertama itu kebutuhan belajarnya itu mau diketahui. Diskusi seluruh kelas. Ya, halo, assalamualaikum. Aska jangan jauh nak. Iya jangan jauh. Bagaimana, Bu? Ibu Fitri bisa ke buka WH dulu.
Iya, sudah Bu, sudah. Saya kira ini jawabannya nomor 1 ini. Kebutuhan belajar apa yang mau dipenuhi, saya kira ini kesiapan belajar dulu karena Pak Dudi memberikan duluan pertanyaan pemantik. Iya, ada 3 kebutuhan belajar Bu tuh yang ingin dipenuhi di situ. Yang pertama Apa tadi yang pertama Bu Henry? kesiapan belajar. Belajar. Nah, dikasih dulu Kemudian pertanyaan yang kesiapan belajar. karena dikasih dulu itu pertanyaan pemantik. Iya, kemudian Ini juga barangkali minat belajar karena diminta untuk menulis iklan yang menarik bagi mereka. minat belajar yang kedua. Ini minat belajar. Ada yang ketiga. Profil. Rokok apa nak? Profil belajar murid. Apa Bu profil? Profil belajar murid karena menggabungkan kegiatan. Ada yang ada yang disuruh, dan ada kelompok. Pedis itu pedis. Yang ke jauh-jauh nak. Nggak lihat nanti. Minum nih nak, minum nih. Itu nak. Jadi itu pertanyaan pertama, kebutuhan belajar murid yang baru saja dipenuhi oleh guru. Itu kesiapan belajar. Minat belajar, kemudian profil belajar muridnya, kemudian yang kita beralih ke pertanyaan kedua, Budi. Bagaimana cara guru tersebut menemukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi caranya tadi ditemukan cara menemukan kebutuhan belajar. Jadi itu tadi yang kita bilang Bu Henry, kesiapan belajar itu kita dapat dari poin 1 ya, karena adanya pertanyaan pemandu. Budi? Nah, jadi adanya pertanyaan pemandu, jadi kita mengetahui kesiapan murid. Nah, kemudian dari kita tahu minat anak-anak dari ya nak. Jangan nak, enggak ada orang temani Kek. Belajar Kak dulu. Jadi itu tadi juga pada minat belajar murid ada pada karena murid itu tadi disuruh untuk menuliskan iklan yang menarik bagi mereka. Jadi sesuai dengan minat mereka toh, mereka disuruh untuk menuliskan atau membuat iklan yang menarik buat mereka berdasarkan dari kemampuan dari murid-murid tersebut. Iya, betul Bu. Membuat iklan berdasarkan minat.
Kemudian yang ketiga, profilnya tadi. Bu, di mana tadi? Apa tadi yang kedua? Minat Minat eh, belajar, Pak. Minat siswa. minat belajar, Minat Pak. belajar siswa. Tadi kan Pak, kebutuhan belajarnya tadi siswa dipenuhi ada 3. Kesiapan belajar, minat belajar siswa, dan profil belajar murid siswa. Nah, jadi ketiga ini cara menemukannya bagaimana? Jadi tadi untuk kesiapan belajarnya ditemukan karena adanya pertanyaan pemandu untuk mengetahui kesiapan murid. Kemudian yang kedua, minat belajar murid yang diketahui karena adanya guru tersebut menyuruh murid-muridnya untuk membuat iklan berdasarkan dari minat dari siswanya. Sesuai dengan kemampuan siswanya. Banyak sebenarnya itu kita dapat minat siswa. Mulai dari kita mengamati perilaku siswa, atau kita tanya siswa, atau tinjauan misalnya hasil-hasil tes yang pernah kita sudah bisa mengelompokkan ulang, oh ini seperti ini. Betul itu, Pak. Iya, Pak, kan ini ada kasusnya. Nah, jadi berdasarkan dari kasus ini, Pak Dudidam ini mengetahui dari minat siswanya karena Pak Dudidam tadi meminta siswa untuk menulis iklan yang menarik bagi mereka, dan ini ada di poin kedua, Pak, kerja individu atau pasangan kelompok. Secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Cocok, termasuk di pembicaraan langsung itu karena ada tugas yang dikasih. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Bisa juga itu jawaban. Nggak ada teman, Ki. Belajar, Kak. Dulu. Terus yang ketiga, profil belajar murid. Jangan nak terus-terus Bu Hendrik. Ada di poin 7. Jangan, nak. Jangan. Pak, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas. Ya. Cara jangan saya sendiri kan. Lihat kebutuhannya. Itu memang tidak ada sebelumnya. Jadi apanya pilih lagi, Bu? Bapak Ibu. Lihat sikap Pak, pertanyaan ketiga. Pak Darmawan apa menjadi bisa ketemu Pak Skria Pak Darmawan nih. Oke, Pak Darmawan aja. Ibu silakan sini. Iya sih ya, Pak Darmawan. Iya nih sih Pak Darmawan. Iya nih lo buka tugasan aja enak pejo baca. Ruang bersih. Pak Dudidang. Pak Dudidang. Pak Dudidang. Iya aja lah buka. Harga kelompok kecil. Bosila lo sih ya. Situasi ketiga SMP. Teman nih Pak lah taman nih SMP. Diajar ringan bosilo posi. Mau ke Pak petu-petu toh. Jadi makan nih jawaban nomor 2 Putri. Komplit nih, lengkap nih.
Oke nih, Murotel profil Nih, lanjut nih. Serahkan saja sama Tante Fitri. Allahu Akbar. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran. Berdepresi siapa yang bisa dilakukan? Merupakan nih. Ekonik makwe. Panjiri. Hati-hati, Pak. Apa tadi itu, Pak? Strategi pembelajaran berdepresi apa yang digunakan? Berdiferensiasi proses. Yang berdiferensiasi proses. Ada diferensiasi konten. Karena menyediakan bermacam-macam iklan dari radio, TV, atau internet. Depresi. Berdiferensiasi. Iya, konten. Kemudian ada juga produknya di. Iya, ada produknya. Iya, ada juga produk. Proses baru ada. Tiga Ji. Itu kita pilih di situ ya. Mana yang sesuai. Ada konten. Proses. Kemudian produk. Iya, kontennya itu ada di menyediakan bermacam-macam iklan. Kemudian prosesnya siswa tadi disuruh untuk membuat iklan, jadi situlah prosesnya, proses pembuatan iklan. Makanya rutak ini kali ingat. Baik secara individu maupun berpasangan. Kemudian produknya menggabungkan kegiatan individu, ya betul. Baru produknya hasilnya tadi itu iklannya produk. Apa produk yang dihasilkan? Misalnya ada produk yang dihasilkan, Pak. Itu tadi kan disuruh tadi, Pak. Disuruh tadi membuat iklan secara efektif. Tulis dulu itu, jangan langsung sampai di bawah. Sudah mencatat di buku Fitri. Kalau catat. Mempromosikan produk. Karena 1000 sekali itu dulu masuk di kamar. Iya. Sesuai dengan target audiens. Jangan, Tanya lagi tuh bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ketuk palu itu tadi. Mama belajar. Iya, jadi ada tiga. Apanya tadi itu, Bu? Jadi ada 3. Pembelajaran apa? Diferensiasinya. Ya. Proses dan produknya. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana guru melakukan penilaian? Assessment for learning. Assessment for learning selama proses pembelajaran ya melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan dengan diskusi umpan balik. Assessment for learning agar tinero Bu Rusna. Asesmen penilaian, penilaian gitu, learning. Dia bisa melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi dan umpan balik dari Pak Dudi Dang. Bisa tapi proses penilaian ada pada skenario poin 1 yaitu pertanyaan pemantik. Asesmen atau menanya ya assessment of learning. Pasakira agar tiner pasakira agak assessment for learning bisa bahasa Inggris. Assessment apa? Penilaian. Assessment apa? For learning, agar learning. Di Mataras Sorata. Assessment for learning. Tanya aja Mbak Google.
Asesmen for learning. Ini juga asesmen sumatifnya dongkah. Asesmen itu Pak penilaian. Kita beralih ke pertanyaan keempat. Oke, bawa nak. Bawa nih aku. Ambil di pasta. Sama jika apa kalau asesmen formatif, Ya tunggu. Penilaian formatif mau saja kita pakai. ya asesmen formatif mau dipakai, jangan itu mak kata matulillah. Di awal dan akhir pembelajaran. Kalau tidak melakukan Itu kalau asesmen formatif itu penilaiannya tidak pernah terputus-putus, terus menerus. Kalau dikasih kemampuannya sekian, makin ditambah lagi, dinilai lagi berikutnya. Tak cukup nih nak. Kok boleh? penilaian formatif yang melakukan di awal di akhir pembelajaran. Itu menilai pemahaman terhadap materi kelas. Macila nga rebusiro ah. Pendekatan proses belajar mengajar. Yang memberikan umpan balik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja siswa. Ada juga yang umpan baliknya. Kalau off learning, penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran. Karena hasil iklannya dinilai. Penilaian apa tadi yang dihasilkan di situ, baru penilaian apa yang ada. Itu tugas tadi yang membuat iklan, tugas individu itu nih masuk penilaian. Penilaian di akhir pembelajaran. Oke. Apa? Ada yang umpan balik Bu Fitri toh? Analisis iklan. Jadi penilaian apa? Iya. Penilaian dilakukan itu tadi penilaian for learning. Artinya di sini penilaian dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Yeah. Dua. Apa-apa yang dinilai di situ karena iklan toh? Iya, tadi kan anak-anak di tugas kelompok, ada juga individu. Jadi prosesnya pembuatan iklan anak-anak nilai Pak. Maka oh iya anak mako betin mak kibu agak. Oh iya anak mako judul nahe, aku gambar nahe. Ya. Selama mereka maki buaya anak kan kalau misalkan kita kasih tugas anak-anak pasti itu loki mite pekerjaan anak-anak kada aku jadi jam-jam laki bayar kan tadi berdasarkan minatnya disuruh buat iklan. Jadi ini assessment for learning itu dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Iya, biasanya kan kalau pelajaran berlangsung sebagai guru kan sudah memberikan tugas, kemudian penilaian untuk guru. Kita beranjak dari tempat duduk pergi lihat anak-anak bikin itu. Iya, begitu Pak. Kita bikin lihat di situ dengan penilaian yang kita lihat dari kerja mereka, misalnya individu dengan kelompok, dia memiliki tugas, ada kelompoknya, kita lihat di situ gambaran apa yang dikerjakan, misalnya iklan yang disuruhkan. Biasanya model iklan itu biasanya ada dasar-dasarnya di dalam itu setelah dia buka iklan, apakah misalnya dia bikin iklan sampo kah? Judulnya apakah? Oh iya, iklan. Oh,
Itu apa namanya Pak, dimulai dari awal juga, dari waktunya awal awal belajar diskusi dulu jadi di situ juga mulai dari awal dinilai bagaimana tuh dia berdiskusi, apakah dia bisa memberikan jawaban di saat berdiskusi itu Pak. Saya kira itu juga. Jadi di Jasmine. Yes. Kemudian yang kedua, asesmen yang dilakukannya yaitu asesmen of learning, penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Jadi angka nih hasilnya, nah kumpul nih hasilnya, nah nilai nih Pak Dudi dan jadi of learning. Ini yang dilakukan oleh Pak Judidam, yaitu memberikan tugas individu membuat iklan sesuai skenario. Kalau off learning itu adalah tugas secara terus-menerus. Kalau dia belum menguasai, diulangi lagi, tes ulang. Kemudian dikasih lagi tes tambahan. Kalau belum lagi dicakup, diskusi lagi. Yang ada mau. Enggak, kalau off learning seperti itu. Sudah, Mika? Oke nih, sudah nih. Coba baca nih dari pertama. Jadi, tadi dari pertanyaan pertama kita lihat dari kasusnya Pak Judidam, yaitu pembuatan iklan yang dia mengelompokkan siswanya dari pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Apa? Ya, jadi ada 3 Pak. Tadi kesepakatan teman-teman. Yang pertama itu kesiapan belajarnya. Dan yang kedua minat belajarnya, kemudian profil belajarnya. Ya, cocok. 3. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi untuk kesiapan belajar, guru menemukan kesiapan belajar itu dari adanya pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu. Ya, ada di poin pertama diskusi seluruh kelas. Iklan menggunakan beberapa pertanyaan. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? 1, cocok itu. Kemudian untuk minat belajarnya, membuat siswa disuruh untuk membuat iklan berdasarkan minatnya. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan itu? Iya, kemudian yang ketiga itu tadi profil belajar siswanya ada di poin ke-7. Pak Dudidam mendorong muridnya untuk melihat lokasi di kelas yang mendukung cara belajar dengan baik. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Strategi pembelajaran. Oke. Diferensiasi, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dudidam ada 3, yaitu konten. 1. Konten karena menyediakan berbagai jenis-jenis iklan, misalnya di radio, TV, dan internet. Kemudian yang kedua prosesnya, kan kalau diferensiasi proses ketika anak-anak sudah melakukan kegiatan membuat iklan itu, disitulah prosesnya.
ketiga produknya jadi hasil dari cabai Bapak. Iya. Ketiga hasilnya produk jadi hasil dari tadi tugasnya anak-anak, apakah dia membuat iklan dari berdasarkan minatnya tadi. Jadi apa dari hasil dari tugas tadi, itulah depresiasi produk. Oke nih? Oke nih. Guru tersebut melakukan penilaian. Halo Pak, pertanyaan naik. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu tadi yang terakhir penilaiannya, yaitu assessment for learning. Apa itu assessment for learning? Assessment for learning adalah pendekatan proses belajar yang memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja siswa. Nah, terus? Jadi di situ dinilai pada saat diskusi anak-anak, pada saat kerja kelompok, Pak Dida memberikan pertanyaan, kemudian bagaimana anak-anak merespon dari pertanyaan tersebut. Ini Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas menggunakan daftar iklan itu oleh masing-masing kelompok. Kemudian assessment of learning artinya di sini penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Ya, bila dia sudah menguasainya, kita lanjut. Ya, kalau dia sudah menguasai, biasanya kalau dia sudah menguasai itu tadi produk anunya, minimal itu kan bisa tujuannya kita memperkuat dan selalu mempertahankan. Ya. Pemahaman yang sudah ada. Pertahankan nih roh agak berada kurang. Iya Pak. Bosi loputon sa dito Pak. Iya tani Pak. Bosi wae mo tanato bosi ano. Dentro kampus ko Pak. Ngoyawan lagi ya si tanah. Ya bisanya kemojong. Ataninya Dendoro, deng artinya orkes, doro artinya bungku. Oh, begitu Pak. Ya, itu kesimpulan mojong. Jadi bungku. Anu arah ke mojong. Baru Pak Di. Iya. Jadi bagaimana dari hasil awal disepakati atau bagaimana, ada yang mau dikurangi atau mau ditambahkan? Kalau saya ya sudah lumayan nih, dominan nih. Yang jelas kita bisa menjelaskan nanti di situ. Iya Pak. Yang sesuai, kita cari paradigma begini saja. Kita cari hal yang istilahnya 1, 2, 3 yang bisa kita jelaskan, tapi kita kuasai, ketimbang kita mengambil terlalu banyak. Ya. Kemudian 1, 2, 3 pun kita tidak menguasai, nanti terkendala. Halo. Teman yang kan? Iya. Capura waktu ama kipai. Pura nih kemas sempajang. Gipa. Magari ini. Sempajang ngeribi gipa. Jadi bagi tugas Milantilah. Iya. Ya. Sekarang Ya, jangan sampai terkendala, nanti mau lagi orang masuk di ruangan baru mau dibagi. Iya, oke, tugas. Ya, silakan ditulis. Siapa-siapa yang mau tulis Ibu Fitrika atau siapa, silakan ditulis. Ya, Ruki namanya, moderator. Tugas kelompok, moderator siapa? Kita nah. Oh, saya. Oke, saya terima apapun itu. Moderator. Ada sih, Pak. Apa moderator? Saya penanya. Saya penanya. Materi lah. Pemateri. Bosi Dopoy. Iya, pembaca. Ya. Apa?
sih? Kalau ada pertanyaan siapa yang mau jawab, Ki? Ibu Rusna. Ibu ya anak jangan iya. Jangan begitu, sama-sama nanti kita jawab lah. Iya, jawab mana Ki Matu? Bagus itu kalau kamu itu ya oke pas sekali ya, bagus itu kalau sama-sama kita keluarkan kita punya pengalaman unek-unek. Di sini misalnya bahasanya bagus. Minimal ada yang moderator, ada yang nanti materinya yang bawakan. Iya, saya baca materinya. Kemudian tahan kok kelompoleng nih. Oh ya, tanah. Ya, penanya. Jadi kalau kita sepakat nanti sebagai nanti kita jawab yang bisa. Ya, bantu-bantu itu kacau itu kan kewiseng. Iya, Pak, iya. Jadi nanti aku pergi di menjawab ya, kita kembalikan ke moderator. Kalau sudah kita paparkan Mianuta, satu, saya persilakan Ki. Kalau sudah kita paparkan, kasih kembalikan ke saya dulu. Iya, Pak. Iya. Silakan Ki dulu. Baru kita lanjut. Agak rancu juga kalau dibagi-bagi materinya, kalau satu orang yang menjelaskan, tetapi seperti kemarin siapa tahu jelek nanti jaringan, ada memang yang bisa langsung paparkan di situ satu orang. Iya, si Dina Pak tahu manu di baca karena makan leles di kok. Iya, karena besok itu sudah mulai. Iya, insyaallah. Jadi kalau kami betetin atau? Hah? Iya. Siapa yang bikin kerjanya Pak Dek? Pak Sagria. Siapa yang kerjanya? Fitri Moce. Ini Rusna. Jangan saya. Ada foto-foto terbaru tadi. Iya, oke. Ibu Fitri di? Iya, dikirimkan Ibu Fitri foto tak? Oke, insyaallah. Iya, insyaallah. Hendriana, Bu Hendriana. Jadi Bu Fitri nilai foto. Kawannya nilai. Yang kirimkan Ki. Hah? Mama saya kirim deh, aku lupa nanti. Ini tuh keringan burus atau Bu Fitri? Oh iya. Oke nih, cocok nih. Coba ulangi dari awal sebelum kita keluar. Kebutuhan murid belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Apa-apa kebutuhannya? Baca yang pertama tadi, Bu. Ya, kebutuhan belajar murid yang yang berusaha dipenuhi yaitu kebutuhan kesiapan belajar. Satu. Minat belajar siswa. Ya, dua. Profil belajar siswa. Cuma tiga. Ya, kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Ya, dari ketiga kebutuhan belajar. Nah, jadi yang pertama itu kesiapan belajar ditemukan karena adanya pertanyaan pemantik oleh Pak Dudidam kepada muridnya. Kemudian yang kedua, minat belajar ditemukan dari membuat iklan berdasarkan minat siswa, berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid karena Pak Dudidam menyuruh murid untuk memilih lokasi kelas yang sesuai dengan cara mereka belajar. Oke, kita lanjutkan sebentar saja nanti kalau setelah saja kalau ada kita mau isi tugasnya karena Bapak sudah instruksikan kembali ke grup sekolah. Iya, ada Bapak diminta untuk kembali. Masuk di room besar? Iya. Jadi keluar lagi dari sini? Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.